dalam rumah-Mu kami beroleh kedamaian. Hanya daripada-Mu kami mendapatkan kepastian akan pertolongan demi pertolongan yang kami harapkan dan rindukan. Dan kami tetap percaya di tengah ibadah saat ini kami menaruhkan harapan kami kepadamu Tuhan. Tangan kuasa-Mu yang menyertai bangsa negara kami, tangan kuasa-Mu yang menyertai kami sekalian umat-Mu Tuhan, untuk menutupi, melindungi dan memelihara kami dalam segala kebaikan kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami kembali datang ke rumah-Mu. Kami kembali datang di rumah kami masing-masing menghadap kepadamu. Sebab Engkau Immanuel, Allah yang hadir, di mana kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun umat-Mu berada dan kami sekalian. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hadirlah Tuhan, datanglah Tuhan. Nyatakanlah kasih karunia-Mu Tuhan di tengah-tengah umat-Mu saat ini. Kami berdoa mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya tangan kasih karunia-Mu memberkati para pemerintah kami Tuhan. Mulai dari pimpinan pusat, dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, bahkan mereka yang menangani secara khusus penanganan COVID-19. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan. Para tenaga medis dan perawat Tuhan yang menangani secara khusus mereka yang terkena infeksi COVID. Tuhan yang menolong dan memberkati. Amat terlebih di rumah-Mu, di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur tangan perlindungan-Mu nyata bagi kami. Di dalam rumah-Mu ini kami hamba-Mu berdoa. Engkau hadir menyucikan, menguduskan kami. Dan kami berdoa, hai kuasa gelap dan kuasa dunia, Engkau tidak memiliki kekuatan, kemampuan lagi untuk merebut damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Oleh karena itu kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami tengking usirnya dalam nama Yesus. Tinggalkan hidup kami, tinggalkan rumah umat-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami tetap bersukacita di dalam Engkau di rumah-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, urapan-Mu secara khusus dinyatakan bagi kami sekalian yang mengambil bagian kesempatan beribadah bersama. Di tengah situasi PSBB ini kami diharuskan mengikuti apa yang ditetapkan pemerintah kami, beribadah secara terbatas di dalam rumah Tuhan. Tetapi Engkau Allah kami, Allah yang tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kuasa-Mu dinyatakan, urapan secara khusus dinyatakan, baik bagi memimpin pujian, yang mengambil bagian tugas pelayanan musik, tim soundman Tuhan yang merekam bagian ini juga Tuhan yang menyertai memberkati. Amat lebih hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami membawa korban pujian, korban syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita tetap semangat bersama berseru dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita beri salam Pentakosta. Haleluya. 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 Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Shalom. Haleluya. Kita mau bersuka cita hari ini. Kita mau beribadah kepada Dia. Kita mau berikan pujian kepada Tuhan. Allah yang layak disembah. Dia Raja. Kebangkitannya menjamin setiap hidup kita. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Haleluya.
yang perkasa dan berjaya, yang memberikan kehidupan dan ketenangan buat kita. Amin. Hari ini kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Kita mau terbang bersama Dia. Biarpun banyak yang menghalangi kita, tetapi hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan. Kita mau terbang bersama Tuhan, melewati setiap masalah persoalan yang sedang kita alami dan yang sedang kita hadapi. Haleluya. Amin. Mari kita pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hanya firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Beri kekuatan baru, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, buka bagi kakiku, janji-Mu, harapan di jalan-jalanku, kebenaran-Mu, menuntun setiap hari, ku menantikan, beri kekuatan baru, ku tak terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, firman-Mu menopang, ku menambah dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kita lihat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, buka bagi kakiku, janji-Mu, harapan di jalan-jalanku, kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari, ku menantikan, beri kekuatan baru, ku tak terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menopang hidup kita. Kita aman di dalam Dia. Amin. Oleh sebab itu hanya firman Tuhan yang memberikan kekuatan, yang menjadi terang dan menjadi pelita bagi jalan-jalan kita. Oleh sebab itu kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Kita sudah bersorai, kita sudah memuji dan meninggikan Dia lewat pujian kita hari ini. Saatnya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Sebab itu mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan keberadaan kita. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Sekalipun hari-hari ini banyak perkara yang sedang kita alami, tetapi kita percaya segala sesuatu semua ada dalam kendalinya Tuhan. Semua ada dalam rencananya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Banyak perkara dalam hidupku
Satu hal yang kita percaya, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli atas hidup. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita jalani hari-hari, sekalipun dunia sedang digoncang, mari kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang peduli, Allah yang mengerti setiap keberadaan kita. Terima kasih Tuhan. Dari Allah banyak perkara di dalam hidup. Terima kasih. Kita pujian dengan sungguh-sungguh.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah Tuhan, walaupun kami terpisah oleh jarak Tuhan, walaupun di tempat ini kami boleh beribadah dan saudara seiman kami boleh beribadah di rumah Tuhan, kami yakin dan percaya itu semua adalah kasih karunia-Mu bagi kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini semakin tidak baik ya Bapak. Tapi kami yakin percaya semua ada maksud Tuhan di dalamnya ya Tuhan. Dan kalau sebentar ya Bapak, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu ya Bapak. Sehingga apa yang diperkatakannya Tuhan, apa yang disampaikannya Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi renungan bagi kami, boleh menjadi hiburan, serta Tuhan boleh menjadi teguran bagi kami semua yang mendengarkannya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hati kami siap Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu ya Bapa. Kuasa kegelapan yang mau mencoba mengacaukan Tuhan, yang mau mencoba merampas benih-benih firman-Mu Tuhan, kami bersatu hati, kami hancurkan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kami boleh menerima berkat-Mu secara utuh ya Bapa. Dan kami boleh mengaplikasikannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali kita boleh bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah pada minggu kelima ini, di mana kita beribadah secara streaming via Facebook, via Instagram, dan hari ini kalau saudara boleh membuka website di channel YouTube, saudara pun boleh mengikutinya dan kelihatannya sudah lebih baik begitu ya. Dan hari ini saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya memberikan judul khotbah, kutemukan jalan ke rumah Tuhan. Situasi yang sekarang saudaraku yang terkasih menimbulkan berbagai macam perdebatan, berbagai macam pemikiran, berbagai macam persepsi. Saudaraku yang terkasih, di kalangan semua agama-agama pun berbeda pendapat tentang hal demikian. Dan di dalam bagian ini saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perbedaan pendapat itu meruncing saudaraku yang terkasih kepada orang yang selalu rindu datang ke rumah Tuhan, bersekutu, beribadah di dalam rumah Tuhan. Sementara yang lain menyatakan bahwa mereka yang mau datang ke rumah Tuhan adalah orang yang tidak berhikmat, orang yang tidak mengerti, ya. Tetapi lepas dari perdebatan-perdebatan ini, saya tidak berbicara di sana. Tetapi saudara, saya ingin menyatakan tentang kutemukan jalan ke rumah Tuhan. Mari kita baca Mazmur 122 ayat 1 sampai 9. Mazmur 122 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Saudara yang di rumah pun boleh mengikuti pembacaan bagian firman Allah ini di rumah saudara. Dan saya berharap saudara pun membawa Alkitabnya, membuka Alkitabnya saudara, dan baca bersama-sama. Mazmur 122 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Ayat 3. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa.
Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam durimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalam kamu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya tidak berbicara dari ayat per ayat pada bagian Mazmur pasal 122, tetapi nanti pada bagiannya kalau Tuhan izinkan ini akan disampaikan. Ayat yang pertama yang menjadi nats kita saat ini adalah di dalam ayat yang pertama. Nyanyian Siara Daud, aku bersukacita dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mengapa judulnya aku temukan jalan ke rumah Tuhan? Saudaraku yang terkasih, Tuhan adalah sumber segala kehidupan. Semua orang di dunia ini tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala kehidupan. Dan setiap orang pasti membutuhkan segala sesuatu bagi hidupnya. Dan ia pasti tahu kemana mencari Tuhannya, yaitu di rumahnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap orang membutuhkan segala sesuatu bagi hidupnya. Dan orang yang mencari segala sesuatu yang dibutuhkannya, ia pasti tahu kemana ia mencarinya, yaitu di tempat di mana Tuhannya tinggal, yaitu di rumah Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih, realitasnya banyak orang belum menemukan jalan ke rumah Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah itu Esa. Allah itu Esa, satu. Tidak ada tiga Tuhan, tidak ada empat Tuhan, tidak ada dua Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Hanya satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Hanya satu Allah yang Esa, yang empunya seluruh dunia ini. Hanya satu Allah yang Esa, yang olehnya manusia diciptakan, manusia hidup, dan manusia hanya sujud menyembah kepada Tuhan yang Esa. Tidak ada ilah, tidak ada Allah yang lain selain Tuhan. Tetapi di dalam realitasnya, saudaraku yang terkasih, ada banyak orang belum menemukan jalan ke rumah Tuhan. Mereka hanya berdoa mudah-mudahan, mereka berdoa semoga mendapatkan, mereka berdoa untuk berusaha mendapat kasihan dan belas kasih dari Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, ialah yang tinggal di dalam kerajaan sorga, tempat di mana Allah yang Esa itu tinggal. Dan oleh karena itu ia turun ke dalam dunia. Ia menghampiri manusia. Ia menyatakan dalam segala perbuatan dan kehidupannya, supaya orang-orang tidak lagi salah untuk berjumpa dengan Tuhannya, menghampiri Tuhannya, menemukan tempat di mana Tuhannya tinggal, tempat di mana Tuhannya berkenan. Dan ialah jalan itu, ialah pintu itu, dan itu adalah Yesus yang membawa saudara untuk saudara menemukan rumah Tuhan, Allah yang Esa, yang menciptakan langit dan bumi ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika saudara mencari saya, Pendeta Roni, maka saudara pasti akan berusaha datang di mana Pak Roni tinggal, di mana Pendeta Roni itu rumahnya. Kalau saudara membutuhkan sesuatu untuk saya, maka saya percaya saudara akan berusaha mencari, saudara akan berusaha menemukan, dan saudara akan datang ke rumah di mana saya tinggal. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Dan pada bagian inilah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada banyak orang tidak menemukan tempat di mana Tuhan tinggal. Jika saudara mencari Tuhan, maka saudara harus datang ke rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan adalah tempat di mana Tuhan berkenan hadir dan ada di tengah umatnya. Tidak mungkin kita bisa berjumpa dan menghampiri Tuhan di dalam kerajaan sorga. Tidak ada seorang pun yang datang dan dapat menjumpai Tuhan di dalam kerajaannya. Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Karena manusia telah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi, Tuhan yang tidak terhampiri, Tuhan yang tidak dapat ditantangi oleh manusia, tempatnya yang tersembunyi dan manusia tidak menemukannya, Tuhan itu turun ke dalam dunia. Tuhan hadir di tengah umatnya. Tuhan ada di tengah umatnya. Dan di mana Tuhan itu ada, disitulah disebut rumah Tuhan di dalam dunia ini. Raja Daud, saudaraku yang terkasih, ia membangun istananya dengan megah. Tetapi ia tidak tinggal dengan tenang di istana yang megah. Mengapa? Karena ia menjumpai tempat di mana Tuhan hadir. Tempat di mana Tuhan berada di tengah umatnya adalah di sebuah tenda. Berada di sebuah tenda yang disebut kemah tabernakel. Sementara ia tinggal di tempat yang indah, mewah, megah, tetapi Tuhan bersama hadir di tengah umatnya di sebuah tenda. Oleh karena itu, ia mengumpulkan sedikit demi sedikit dari segala sesuatu yang diberikan rakyatnya, diberikan raja-raja yang menaklukkan diri kepadanya. Emas, perak, kayu, permata, segala itu dikumpulkan. Dan ketika ia mengumpulkan itu sudah cukup untuk membangun rumah Tuhan yang megah, di mana Tuhan berkenan hadir di tengah umatnya. Ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan katakan, tidak, bukan kamu yang akan mendirikan rumah bagiku, tapi keturunanmu lah yang akan mendirikan rumah bagiku. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu diwujudkan secara fisik dan secara rohani. Secara fisik, saudara, rumah itu diwujudkan oleh anaknya yang bernama Salomo. Saudaraku yang terkasih, Salomo membangun rumah yang diimpikan oleh Raja Daud. Rumah yang megah, rumah yang luar biasa megahnya, di mana emas, perak, permata tersalut di dalam rumah itu. Dan kemuliaan rumah itu membuat bangsa Israel bergetar. Dan jika Tuhan hadir, luar biasa hadirat Tuhan. Tetapi secara fisik Tuhan tidak pernah tinggal tetap di rumah buatan tangan manusia. Karena Dia Allah yang kekal, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang tak terbatas. Dia tidak bisa tinggal di tempat di mana manusia memberikan, karena tempat itu terbatas. Semegah, semewah, sehebat apapun buatan tangan manusia, itu bukan tempat di mana Tuhan yang tak terbatas tinggal. Kalau Tuhan hanya tinggal di satu tempat, berarti Tuhan membatasi kekuasaan dirinya. Tuhan hanya hadir di tempat itu. Saya selalu mengingatkan kisah ini, saudaraku yang terkasih. Ada seorang pemuda yang dari kecil dia setia rajin ke gereja. Dan oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, ketika ia beranjak menjadi pemuda dan bekerja, dia menjadi orang yang berhasil dalam segala perbuatannya. Ia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan karena ia tahu bahwa semua itu dari Tuhan,
Maka saudaraku yang terkasih, ketika ia membangun rumah yang megah, yang bersalutkan emas, ia memberikan suatu tempat kamar di rumahnya. Pertama, lebih luas dari tempat di mana ia tidur. Kamar di mana Tuhan Yesus diberikan itu 2 kali lebih luas daripada kamar yang ditinggalinya. Saudaraku yang terkasih, perkakas yang ada di kamar di mana ia izinkan Yesus tinggal itu lebih hebat, lebih dari segalanya. Perabotan-perabotannya dan segala sesuatunya dia berikan semua karena cintanya kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih, ketika pada hari rumah itu ditabiskan, dia mengundang Yesus datang dan berkata, Tuhan marilah datang, ini semua karena Engkau, ini rumah ini karenamu Tuhan, dan saya tidak bisa hidup tanpamu. Maka dikatakan, marilah Tuhan sekarang tinggallah, inilah rumahmu, inilah kamarmu. Diberikannya kamar itu. Tapi malam itu, ketika ia sedang tidur pulas, sekitar jam 1 malam, tiba-tiba dia mendengar, saudaraku yang terkasih, pintu depan rumahnya digedor-gedor. Ya. Ia yang melihat Yesus masuk ke kamar di mana diberikan tempat itu. Ia berusaha menahan kuasa-kuasa, dan ketika ia melihat mengintip di jendela, itu setan-setan sedang menggedor-gedor pintu rumahnya. Maka dengan segenap kekuatannya ia berperang, ia bertahan supaya pintu itu tidak jebol. Dan akhirnya ketika fajar menyingsing, dia berhasil mempertahankan pintu itu tidak jebol oleh setan-setan. Maka jam 5 pagi ia tertidur. Hari yang kedua terjadi seperti itu. Datang lebih banyak setan. Sekarang penghulu setan yang datang. Kemarin hanya tentara, sekarang penghulu datang. Namun apa yang terjadi? Semalaman ia berjuang, Yesus tidak turun. Ia bergumul seorang diri melawan penghulu setan. Dan akhirnya ia menang. Dan pada hari yang ketiga, saudaraku yang terkasih, kembali dia merasakan gedoran itu lebih kencang, lebih keras di pintu rumahnya. Dan ketika ia turun, ia mendapati iblis, si ular tua, si kepala setan, raja setan itu datang, menggedor-gedor dengan segala bala tentaranya. Dan saudaraku yang terkasih, semalaman dia berjuang dan akhirnya dia merasa tidak sanggup lagi. Ia melihat, kok kenapa Tuhan tidak mengerti, kenapa Tuhan tidak turun. Lalu ia berseru, Tuhan tolong saya. Dan akhirnya Tuhan datang menghampiri pemuda ini dan ia membuka pintu. Dan dia bertanya, iblis, apa yang kau mau? Maka iblis berkata, maaf Tuhan, saya tidak tahu bahwa engkau tinggal di sini. Iblis itulah pergi, tinggalkan rumah itu. Lalu pemuda ini bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan engkau membiarkan saya berjuang seorang diri? Lalu Tuhan katakan kepada pemuda ini, engkau hanya menyediakan satu tempat ini bagi aku tinggal. Ingat apa yang kau katakan? Inilah Tuhan tempat tinggalmu. Disinilah engkau berada. Maka saat itu tersadarlah pemuda ini bahwa Tuhan itu yang disembah oleh dia adalah Tuhan yang tidak boleh dibatas. Dan saudaraku yang terkasih, Tuhan izinkan bait Allah, rumah Tuhan yang dibangun dengan megah, yang mana di sana orang Israel percaya bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan rumahnya diinjak-injak, dihina oleh bangsa-bangsa dunia, ya, dinajiskan oleh orang-orang berdosa. Tetapi apa yang terjadi? Rumah itu dihancurkan, rata dengan tanah. Segala perkakasnya terambil dan diambil sebagai carahan. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih? Rumah itu dibiarkan menjadi reruntuhan.
Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak hadir di sana? Ingat saudara, Tuhan yang tidak terbatas tidak dapat tinggal di tempat yang terbatas. Oleh karena itu, secara bangunan yang sesungguhnya, bangunan yang kekal, rumah Allah yang sesungguhnya adalah bukan bangunan fisik ini, tapi hati kita, hidup saudara. Itulah tempat di mana Tuhan tinggal. Saudaraku yang terkasih, dan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Ia mati di kayu salib bagi saudara dan saya, supaya ia membersihkan hati kita, membersihkan hidup saudara dan saya, dan menjadikan hidupmu layak, hatimu layak menjadi tempat tinggal bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sudahkah engkau menemukan Tuhan di rumahnya? Pada bagian ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, rumah Tuhan adalah rumah pengampunan dosa dan pertobatan. Rumah Tuhan adalah rumah pengampunan dosa dan pertobatan. Semua orang percaya, mengakui dan tahu bahwa apabila seseorang berbuat dosa, maka orang itu harus berdoa mengaku dosa dan memohon pengampunan. Dan itu dapat dilakukan di rumah saudara, di tempat lain di mana saudara berseru dan memohon kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, semua orang di dunia ini tahu dan memahami bahwa tempat yang paling baik, tempat yang tepat, tempat di mana manusia mengaku dosa dan beroleh pengampunan serta pertobatan adalah tempat di mana Tuhan hadir, yaitu rumah Tuhan. Itulah tempat yang tepat. Walaupun saudaraku yang terkasih, ada seorang pencuri, mungkin mencuri, kedapatan mencuri dan ditangkap di pasar. Secara hukum Taurat, saudara, orang yang kedapatan mencuri itu tangannya akan dipotong di depan pasar, supaya orang lain tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan ketika mungkin dia akan, tangannya akan dipotong, ia berseru, ia berdoa, memohon pengampunan saat itu dan tidak akan mengulangi lagi dosa itu. Dan ketika tangannya dipotong, ia berdoa itu, Tuhan dengar, diampuni dosanya. Bisa. Tetapi tempat di mana orang-orang menyadari dan tahu, tempat yang layak bagi seseorang datang, diampuni dosanya, bagi seseorang yang datang beroleh pertobatan, adalah di mana Tuhan tinggal, yaitu di rumah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 33 sampai 40. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 33 sampai 40. Di dalam bagian ini, ketika rumah Tuhan ditapiskan, maka Salomo berdoa demikian, bahwa rumah yang didirikan ini kiranya menjadi rumah di mana Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah umatnya. Dan di rumah itu apabila umat-umatnya berdoa memohon pengampunan dari dosanya, Tuhan mendengar dan mengampuni dosanya. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu,
Lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu. Dan mereka berbalik dari dosanya sebab Engkau telah menindas mereka. Maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel. Karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti. Dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. Ayat 37. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama, penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Karena Engkau mengenal hatinya, sebab Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, supaya mereka takut akan Engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang kami. Ayat-ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa rumah yang tempat tinggal tetap Tuhan adalah di sorga, satu tempat yang tidak dapat dihampiri oleh manusia. Tetapi di dalam rumah Tuhan di dunia ini, yang dimana Tuhan berkenan hadir, itulah juga di dunia ini disebut rumah Tuhan. Dan ketika rumah di gereja di tempat kami saya berdiri ini, saudaraku yang terkasih, adalah suatu tempat di mana dipersembahkan, diserahkan untuk supaya Tuhan hadir di tengah umatnya, menjadi tempat rumah doa buat mereka yang menyadari segala dosa pelanggarannya dan berdoa dalam permohonan pengampunan. Maka Tuhan yang tinggal tetap di sorga mendengar dan melihat kita yang berada di tempat ini, maka Ia mendengar doa kita dan mengabulkannya, diampuninya dosa kita. Saudaraku yang terkasih, dan hari-hari ini wabah COVID-19 sudah begitu rupa, tidak ada yang dapat menahannya. Bahkan saat ini dirisaukan bahwa di China terjadi gelombang COVID-19, gelombang kedua. Karena saudaraku yang terkasih, orang-orang yang baru pulang dari luar negeri datang ke Wuhan, datang ke kota-kota di China, dan kemudian penyebaran virus COVID COVID-19 kembali menyebar. Saudara, apa yang salah? Tuhan di sini mengenal hati manusia. Tuhan tahu hati manusia. Dan di dalam bagian ini Salomo berkata, bila manusia melihat dan menyadari ada penyakit sampar, ada, saudaraku yang terkasih, wabah, apabila ada tulah, penyakit apapun yang membinasakan manusia, yang membuat manusia mati dalam satu hari ratusan puluhan orang, hendaklah manusia menyadari dosanya, mengakui dosanya, berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih, di mimbar ini, di dalam rumah Tuhan ini, firman Allah diberitakan, marilah kita berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Tuhan yang menghampiri manusia, yang menyatakan dirinya dalam diri manusia, mati bagi saudara dan saya. Ialah Tuhan Yesus Kristus
ialah jalan yang tetap untuk kita bisa tinggal di rumah Bapa yang kekal. Dialah jalan satu-satunya bagi kita untuk menemukan tempat tinggal Tuhan yang tetap di dalam kerajaan sorga. Dan bila kita berdoa di dalam nama Yesus kepada Yesus, maka Ia akan mendengarkannya. Saudara, sekali lagi saya tekankan, tempat di mana Tuhan hadir di tengah umatnya adalah tempat di mana doa pengampunan dikabulkan. Dan Tuhan berseru, jikalau engkau meminta kepadaku di dalam namaku, kamu akan menerimanya. Katakan amin. Yesus adalah pintu rumah Tuhan. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan, berdoa di dalam nama Tuhan, memohon pengampunan, dosanya diampuni. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini sudahkah engkau menemukan jalan ke rumah Tuhan? Sudahkah engkau menemukan jalan menuju pengampunan dosamu? Yesus adalah pintu rumah Allah yang terbuka, rumah pengampunan, rumah pertobatan. Tetapi saudaraku yang terkasih, banyak manusia tidak mau datang ke gereja walaupun dia sadar dosanya. Ada banyak orang tidak mau datang ke dalam rumah Tuhan. Ada banyak orang tidak mau mengakui Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, dengan berbagai macam hal yang terjadi. Padahal mereka tahu bahwa Yesus adalah satu pribadi yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah jatuh di dalam dosa. Namun Ia menjadi orang berdosa karena dosa kita, mati di kayu salib karena untuk mengampuni engkau. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita berseru memohon pengampunan. Kita datang ke rumah Tuhan, di mana pintu rumah Tuhan terbuka, yaitu kepada Yesus. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Mari kita berdoa, minta pengampunan agar COVID-19 segera dilalukan dan Ia memberikan pengampunan penuh kepada kita. Yang kedua, rumah kebesaran dan kemasyhuran nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita berdoa mendapatkan pertolongan, di rumah kita mendapatkan campur tangan pemeliharaan Tuhan. Janganlah orang kemudian tinggal dengan kenyamanannya. Janganlah orang kemudian tinggal dengan segala keberhasilannya dan melupakan Tuhan. Setiap orang yang dosanya diampuni, lalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan, ia harus datang ke rumah Tuhan, mengucap syukur, memberitakan kebesaran dan kemasyhuran nama Tuhan di rumahnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena itu mari umat-umat Tuhan datang ke rumah Tuhan. Bawalah korban syukurmu, bawalah korban yang menyenangkan hati Tuhanmu. Jangan engkau datang dengan tangan yang kosong. Karena Tuhan sudah berkenan kepadamu, maka engkau harus memasyurkan, memuliakan Tuhanmu di rumah Tuhan. Memang saudaraku yang terkasih, saudara bisa memasukkan, memuliakan Tuhan di pasar, di jalan-jalan. Tetapi itu bukan tempat yang layak bagi nama Tuhan dimasyurkan. Saudaraku yang terkasih, itu bukan tempat yang layak untuk nama Tuhan dimasyurkan. Walaupun saudara sekali lagi dapat memasukkan nama Tuhan dimanapun, tapi tempat yang paling layak untuk nama Tuhan dimasyurkan adalah di rumahnya. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 41 sampai 43. Saudaraku yang terkasih, ketika umat Tuhan memasukkan nama Tuhan di dalam rumah Tuhan, maka segala bangsa, orang-orang asing, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang sedang mencari Tuhan, karena setiap orang itu saudara berusaha mendapatkan Tuhan yang lebih hebat,
Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang lebih dahsyat. Dan di dalam dunia ini hanya satu Tuhan yang paling hebat, paling berkuasa, dan paling dahsyat. Dan ialah yang menciptakan langit dan bumi. Dan ia telah turun ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, mati di kayu salib, supaya setiap orang mengenal bahwa Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa itu ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Mari kita baca Mazmur pasal 8 ayat 41 sampai 43. Maaf, 1 Raja-Raja 8 maksud saya. 1 Raja-Raja 8 ayat 41 sampai 43. 2-3. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar, tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, di tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah yang dapat dilakukan oleh seorang manusia? Walaupun ia nabi, walaupun ia rasul, apa yang dapat dilakukan manusia? Saudaraku yang terkasih, Elia dapat menahan hujan, menghentikan hujan, dan membuat hujan turun. Saudaraku yang terkasih, Musa diberi kuasa oleh Tuhan dapat membelah laut merah menjadi kering, di mana umatnya berjalan di tanah yang kering. Saudaraku yang terkasih, Yosua melalui para imam dapat membuat sungai Yordan yang meluap itu terbelah. Dan masih banyak perkara-perkara yang hebat, tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh seorang anak manusia. Tetapi di dalam dunia ini tidak ada yang lebih hebat, lebih dahsyat dan luar biasa dari apa yang diperbuat oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Elia dapat membangkitkan orang mati. Elisa dapat membangkitkan orang mati. Tetapi saudaraku yang terkasih, tidak ada seorang pun yang dapat membangkitkan orang yang mati yang sudah dikubur 4 hari. Tidak ada seorang pun yang dapat membangkitkan orang yang mati yang dikuburkan telah 4 hari. Hanya satu pribadi, karena ia adalah Tuhan, ia dapat membangkitkan orang yang sudah mati yang dikuburkan 4 hari. Dia berseru, Lazarus bangunlah. Dan Lazarus yang dikuburkan 4 hari bangun. Ketika Yesus ada di kubur itu, saudaranya Marta berkata, Tuhan, Engkau tidak perlu lagi membuka kubur ini, karena saudaraku sudah 4 hari dikuburkan, sudah berbau. Tapi Tuhan katakan, bongkar kubur itu. Dan ia berseru, Lazarus bangkit. Siapa yang dapat menghentikan angin yang sedang bertiup kencang, badai yang besar, gelombang yang bergelora? Siapa yang bisa? Siapa yang dapat? Hanya Tuhan. Dan Tuhanlah yang berkuasa. Yesus, ia adalah Tuhan. Ia menghentikan angin ribut, ia menghentikan gelombang yang dahsyat yang bergelora. Seketika tenang dan teduh. Dan di mana Tuhan Yesus hadir adalah tempat di mana kebesaran, kemasyuran nama Tuhan dinyatakan. Ia dapat menyembuhkan orang yang lahir buta. Ia dapat
membuat saudaraku yang terkasih orang yang lumpuh sejak lahir berjalan. Dan hanya satu yang berkuasa, dia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak ada yang lain. Kalau Yesus dapat melakukan itu, itulah perbuatan-perbuatan besar dari tangannya yang kuat dan dahsyat. Oleh karena itu saudara, sudahkah engkau menemukan jalan ke rumah Tuhan? Hanya Yesus, dan di dalam Yesus pintu ke rumah Tuhan itulah yang kau dapatkan. Karena di dalam tangan Tuhan ada keperkasaan, di dalam tangan Tuhan ada lengan yang kuat, di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan ada kekuatan keperkasaan Allah dinyatakan. Dan setiap orang yang berseru di dalam nama Yesus, ia mendapatkan tanda-tanda heran. Petrus, saudaraku yang terkasih, ia dapat menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir. Dan ketika orang heran tentang apa yang diperbuatnya, maka Petrus berkata, "Mengapa kamu heran, orang-orang Israel? Apakah engkau berpikir bahwa saya yang melakukan perbuatan besar ini?" Tidak. Nama Tuhan, tangan Tuhan di dalam Yesus Kristus, dialah yang melakukannya. Seperti yang dikatakannya, kalau kita meminta kepada Yesus di dalam nama Yesus, maka Yesus melakukannya. Karena tangan Tuhan yang kuat ada di dalam nama Yesus. Orang ini yang kamu lihat, yang lumpuh dari lahir, sekarang berjalan, itu bukan karena kesalehan saya, kata Petrus, tetapi karena percaya kepada nama Yesus yang dari Nazaret, nama yang olehnya kamu hinakan, nama yang ditolak, pribadi yang digantungkan di kayu salib. Dialah yang menjadi Tuhan dan pemimpin kepada hidup. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, sudahkah engkau menemukan rumah kebesaran dan kemasyhuran Tuhan? 1 Raja-Raja 8 ayat 41 sampai 43 menyatakan dengan jelas bagaimana orang-orang asing ia melihat tangan keperkasaan, tangan kekuatan Tuhan dinyatakan, dan ia datang ke rumah Tuhan memasyurkan nama Tuhan. Yang terakhir, rumah kemenangan dan sukacita. Rumah kemenangan dan sukacita. Setiap tempat, setiap orang berdoa di tengah pergumulan, beroleh kelepasan dan kemenangan. Itulah rumah kemenangan dan sukacita. Saudaraku yang terkasih, tempat di mana orang berdoa di tengah pergumulannya, di tengah segala masalahnya, di tengah badai hidupnya, di mana ia beroleh kelepasan dan kemenangan, itulah disebut rumah kemenangan, rumah sukacita. Mari kita baca Raja-Raja pasal 8 ayat 44 sampai 45. Kitab Raja-Raja pasal 8 ayat 44 sampai 45. 2, 3. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih, ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di sorga doa permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, adakah saudara saat ini di tengah pergumulan? Adakah saudara saat ini di tengah badai kehidupan yang menerangmu? Adakah engkau saat ini saudara di tengah gelombang yang dahsyat? Dan memang kita berada di tengah-tengah saudaraku yang terkasih, satu wabah, satu tulah yang luar biasa. COVID-19 ini adalah tulah, adalah wabah, penyakit yang harus kita berseru. Marilah saudaraku yang terkasih, kita datang ke dalam rumah kemenangan, rumah sukacita. Hampiri Tuhan, datanglah ke rumah Tuhan, berdoalah, sebab rumah Tuhan sekali lagi adalah rumah doa pengampunan dan pertobatan. Rumah tempat tinggal Tuhan adalah rumah kebesaran kemasyhuran nama Tuhan.
dan rumah kemenangan dan sukacita. Raja Salomo katakan, Tuhan kemanapun umatmu saat itu sedang berperang dalam pergumulannya, ketika di tengah pergumulannya ia membalikkan wajahnya berkiblat di mana Tuhan tinggal, di mana rumah ini didirikan menyebut namamu dan engkau hadir. Kiranya mereka didengar doanya, diberikan pertolongan, diberikan kelepasan, diberikan kemenangan di dalam peperangan, supaya mereka bersukacita di dalam engkau. Hari ini saudaraku yang terkasih, marilah kita menengadah ke atas. Marilah kita menengadah di tempat di mana Tuhan kita tinggal. Arahkanlah mata rohanimu kepada Tuhan. Berserulah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memohon pengampunan daripadanya. Mari kita memohon tangannya yang perkasa dinyatakan. Marilah kita memohon pergumulan kita ini dijawab, dan kita diberikan kemenangan melawan wabah tulah ini. Dan engkau kiranya bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah, tapi saya berdoa, saya bertanya, sudahkah engkau menemukan jalan ke rumah Tuhan? Apabila saudara dapat menemukan jalan ke rumah Tuhan, maka saudaraku yang terkasih, saudara tidak perlu takut tentang apapun. Saudara tidak perlu khawatir tentang apapun, sebab Tuhanmu menyertaimu. Kalau Tuhan hadir, Tuhan ada, tidak ada sesuatu pun dapat yang menghalangi dia. Amin. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kekuatan kuasa Tuhan dinyatakan. Marilah kita merendahkan diri, kita berdoa dalam pertobatan, memohon pengampunan, agar semua tulah ini dilalukan dari hidup kita, dan kita beroleh kebebasan, kelepasan, kemenangan di dalam nama Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Allah, mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Kita naikkan pujian, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, tempat di mana nama Tuhan Yesus diserukan, di sana Tuhan hadir, di sana Tuhan ada. Dan tempat tinggal Tuhan yang tetap di dalam kerajaan surga, Ia berkenan tinggal di hatimu. Ia berkenan tinggal di dalam hidupmu, karena Ia telah memilihmu untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi tangan dan hidupmu memasyurkan, memuliakan Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Amin.
orang yang meninggal karena COVID-19 dosanya lebih besar daripada. Saudara yang terkasih, jangan engkau beranggap bahwa mereka yang sekarang ini terkena COVID adalah orang-orang berdosa. Kita semua adalah orang yang berdosa. Dan kita biarlah berseru dalam kerendahan hati memohon pengampunan dan beroleh kelepasan dari Tuhan. Berhentilah kita menghakimi orang lain. Berhentilah kita menghakimi sesama kita. Berhentilah kita menghakimi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Tapi marilah dengan segenap hati kita datang memohon pertobatan. Kalau Tuhan izinkan tulah ini, kalau Tuhan izinkan wabah ini, supaya semua orang diingatkan kembali bahwa di dunia ini hanya satu yang berkuasa, satu pribadi yang luar biasa, dan kepadanya kita harus sujud menyembah. Maka pertanyaannya, sudahkah engkau menemukan Tuhan di dalam hidup? Sudahkah engkau menemukan rumah Tuhan, tempat kediaman Allah? Haleluya. Saudaraku yang terkasih, Alkitab menyatakan ada pendeta-pendeta sesat, ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu. Saudaraku yang terkasih, yang berbicara bahwa orang-orang ini pun tersesat di jalannya. Walaupun seolah-olah ia berada di rumah Tuhan, namun ternyata ia tersesat. Kenapa? Karena ia tidak menemukan rumah Tuhan. Bila engkau dapat menemukan jalan ke rumah Tuhan, engkau bukan orang yang tersesat dan disesatkan. Hari ini, lewat wabah ini, kiranya kita mencari yang sungguh, tempat kediaman Allah yang tetap, tempat di mana Tuhan memberikan engkau pengampunan, menyatakan kuasa tangannya yang hebat, dan tempat di mana engkau keluar sebagai pemenang dalam segala pergumulan hidupmu. Mari kita bangkit, beri kita naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Jangan pernah engkau meragukan, jangan pernah engkau merasakan bahwa Tuhan meninggalkan. Ia selalu ada kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Di dalam segala pergumulanmu, tangan Tuhan nanti menyatakan pertolongan yang besar.
Biarlah saat ini hati kita diterangi untuk kita tidak tersesat dalam jalan kita. Kita selalu dapat menemukan jalan ke rumah Tuhan kita, tempat di mana kita beroleh pengampunan, tempat di mana kita mendapatkan pertolongan, tempat di mana tangan keperkasaan Tuhan dinyatakan, hingga kita bersuka cita bergembira karena Tuhan kita dahsyat dan ajaib, menyatakan kasih-Nya kepada kita, supaya banyak jiwa yang lain, banyak orang-orang yang lain, mereka pun melihat tangan keperkasaan Tuhan, dan mereka pun boleh menemukan jalan ke rumah Tuhan yang kekal. Haleluya, haleluya. Kami hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, buat seluruh umat-Mu yang mendengar firman-Mu, baik secara streaming via IG, via Facebook, ataupun via YouTube, ataupun mereka yang nanti akan mendengar siaran ini kemudian ketika mereka sempat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau menjamah setiap hati, Engkau menjamah setiap kehidupan, Engkau menjamah setiap pribadi, untuk mereka dibukakan, mereka dibuat mengerti, dan mereka dibukakan hatinya untuk menemukan jalan ke rumah-Mu, mendapatkan pengampunan, mendapatkan pertolongan, kelepasan, dan mendapatkan tangan kekuatan kuasa-Mu dinyatakan, dan mereka mengucap syukur karena kebaikan yang daripada-Mu, rahmat-Mu yang tercurah di dalam Kristus Yesus dinyatakan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami mendapatkannya. Haleluya. Kami hamba-Mu berdoa pada bagian yang kedua. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa begitu banyak kami manusia hidup dalam dosa. Begitu banyak manusia tidak menyadari bahwa mereka telah tersesat di tengah belantara dunia ini. Hari ini Tuhan, kiranya melalui wabah COVID ini kami boleh kembali mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, mencari jalan ke rumah-Mu dengan segenap hati, dan mereka kiranya menemukan Tuhan. Kami memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran bagi bangsa kami, bagi rakyat Indonesia Tuhan. Engkau kiranya mengampuni segala kesalahan-kesalahan, bahkan dosa-dosa manusia yang memuncak kepadamu, sehingga diizinkannya tulah wabah sakit sampar ini menerpa dunia, membuat setiap orang gentar. Dan kiranya pada saat ini ya Bapa, umat-umat-Mu dimanapun berada, menyatukan hati, menyatukan tangan, seperti gereja kami umat GPDI Taman Cibodas. Kami berseru bersama, memohon pengampunan atas kami, pengampunan untuk bangsa negara kami, pengampunan atas dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan nyatakan pengampunan-Mu, sehingga wabah ini dilalukan dengan segera, dan pertobatan yang besar, pertobatan yang besar, pertobatan yang besar terjadi. Semua umat-Mu berbalik mencari Engkau dengan segenap hati mereka, dan mereka memasyurkan Engkau di dalam segala pergumulan hidup mereka. Dan hari ini ya Bapa, kami hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk kiranya setiap umat-Mu disadarkan bahwa mereka tidak boleh jalan sendiri, bahwa mereka tidak boleh berjalan menurut kekuatan kemampuan, bersandar pada kemampuan kehebatan mereka. Untuk mereka selalu menyadari bahwa adalah Tuhan yang hebat, hanyalah Tuhan yang dahsyat, hanyalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini yang perkasa. Dan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa hanya Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi. Seperti Engkau nyatakan 2000 tahun yang lalu, Engkau membangkitkan Lazarus yang sudah dikuburkan 4 hari. Engkau menghentikan angin ribut, gelombang yang dahsyat bergelora. Karena Engkau Tuhan, biarlah Tuhan nama-Mu dimasukkan, nama-Mu diberitakan, kuasa-Mu dinyatakan, dan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, setiap pribadi sujud membuka hati, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya. Dalam nama Yesus, adakan tanda-tanda heran, adakan kuasa mujizat-Mu, adakan nyatakan kuasa pertolongan-Mu, untuk kami semua menyadari bahwa Engkau memang Tuhan pencipta langit dan bumi ini.
Terima kasih Tuhan, kami percaya. Oleh karena itu kami berdoa bagi umat-umat-Mu Tuhan yang lain, yang merasakan bahwa Tuhan tidak pernah hadir, bahwa Tuhan saat ini tertidur membiarkan masalah ini terjadi. Marilah Tuhan bukakan hati umat-umat-Mu, bukakan hati semua orang, bahwa Engkau Allah kami yang tidak pernah tidur, penjaga kami tak pernah terlelap, penjaga kami tak pernah lalai. Engkau Tuhan yang bertindak, Engkau Tuhan yang berkuasa. Ajarlah kami mengerti akan maksud rencana-Mu melalui peristiwa ini. Kami menjaga hati kami menjaga pikiran kami menjaga hidup kami untuk tetap mencoba berkenan, hidup di dalam kasih-Mu, hidup di dalam rahmat-Mu, hidup di dalam kemurahan-Mu, hidup di dalam anugerah yang Kau nyatakan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, curahkanlah rahmat-Mu sekarang, curahkanlah anugerah-Mu sekarang, nyatakanlah kasih karunia-Mu bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya pintu rahmat dan berkat kemurahan Tuhan tercurah bagi bangsa negara kami, bagi Indonesia, istimewa bagi kota Tangerang Raya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu rahmat-Mu terbuka lebar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Dan biarlah Tuhan tangan-Mu yang selalu menopang kami, berseru kami di dalam nama-Mu kepadamu. Seperti yang Kau katakan, barang siapa percaya kepadaku, berdoa kepadaku, berseru di dalam nama-Ku, meminta kepadaku, maka ia akan menerima apa yang dimintanya. Maka kami berdoa, alaskan doa kami, taruhkan firman-Mu di dalam hati kami. Kami berseru berdoa kepadamu Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya apa yang kami minta, kami sudah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kita boleh terima firman Tuhan pada saat ini. Persiapkan lagu Aku Jalan Kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, pengumuman untuk sepanjang minggu ini, doa di pastori berjalan seperti biasa, dan kita doakan bangsa Indonesia yang kita kasihi, dan kita berdoa juga. Boleh duduk silakan. Untuk saudara-saudara kita yang sakit, kita doakan juga buat anak-anak kita yang bersekolah, biar walaupun melalui online mereka tetap bisa belajar dengan baik ya. Dan kita angkat pujian tadi, Aku Jalan Kebenaran. Haleluya. Amin. Saudara bersuka cita, yang di rumah bersuka cita. Haleluya. Naikkan pujian dengan girang-girang. Haleluya.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara jangan lupa ibadah kita, silakan duduk saudara kasih Tuhan. Untuk ibadah kita mulai minggu ini ya memang dibatasi, saudara-saudara beribadah di rumah ya seperti yang sudah disampaikan melalui YouTube, melalui live streaming, lalu dari YouTube dan IG dan Facebook ya atas nama Febu Herawati. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, untuk sebentar jam 10 persiapkan anak-anak sekolah minggu, anak-anak kita yang kita kasihi, untuk mereka juga bisa melihat ibadah, mengikuti ibadah dari jam 10 itu. Ada pujian, ada firman Tuhan dari kelas kecil, kelas sedang, dan kelas besar. Lalu ada juga dramanya di yang kelas masing-masing ya. Saudara yang kasih Tuhan, ikuti ibadah sekolah minggu. Luar biasa, saya kemarin lihat tampil Elizabeth Edith, ya dibilang, Mami ada yang kurang gak? Ya bagus, luar biasa, saya diberkati. Koko Chandra, wah jadi apa nanti saudara kalau penasaran lihat sendiri di kelas kecil, di kelas besar dan di kelas besar, tengah ya. Saudara yang kasih Tuhan, saudara bersuka cita? Amin. Puji Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita saat ini dan kita percaya yang berulang tahun Tuhan yang memberkati dengan kesehatan. Kalau saudara ada rasa sakit, kurang enak badan, kau sudah berdoa dan kita percaya Tuhan akan menolong, memberikan kekuatan. Saudara dalam pergumulan apapun, kita yakin usaha pekerjaan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita. Kita mau angkat pujian, gunaikan syukurku buat hari yang kau beri.
biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh terima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kalau ada mungkin di rumah, ada hati-hati daripada umat-umat-Mu yang belum terbuka buat kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kehidupannya untuk mereka buka hati dan mereka boleh benar-benar menerima kuasa-Mu dan mereka boleh menerima kasih-Mu. Firman-Mu yang sudah disampaikan boleh masuk dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami Tuhan juga akan beraktivitas sepanjang hari ini, Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Walaupun kami di rumah bersama keluarga, Tuhan jaga, pelihara, Tuhan lindungi. Baik yang ada di gereja, Tuhan pastori, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Berkati Chandra, Pak Lukman yang sudah hadir pada saat ini Tuhan. Kami tidak lupa berdoa juga buat kekasih-kasih kami, ibu-ibu lansia, bapak-bapak maupun saudara-saudara yang kami kasih. Mereka yang punya bayi-bayi yang masih kecil, Tuhan Engkau berkati dengan kesehatan, kekuatan daripada Engkau. Biarlah dalam pengiringan kepadamu, kiranya Tuhan mereka boleh terus berhubungan dengan Engkau dan mereka boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Setiap firman yang diadakan melalui IG Tuhan, melalui Tuhan Facebook dan juga melalui apapun YouTube Tuhan, baik untuk sekolah minggu buat umum Tuhan, kiranya kami boleh diberkati, baik pemuda, remaja, tunas remaja, keluarga muda, berikan semangat, cinta yang mula-mula untuk kembali datang kepadamu Tuhan. Komisi pria, wanita dan umum Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kesehatan daripada Bapak Ibu Gembala, Tuhan juga yang memberkati seisi pastori. Tidak lupa kami berdoa Tuhan, keluarga-keluarga daripada pengeja-pengeja yang ada di kampung halaman, Tuhan berkati, dan sekolah-sekolah Alkitab, Tuhan berkati semua yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dalam bangsa Indonesia, Tuhan juga yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Akhirnya kami boleh mengucap syukur, menerima kasih atas kebaikan kemurahan-Mu. Pagi ini kembali kami menengadahkan wajah kami, mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berterima kasih karena pertolongan-Mu sudah dinyatakan. Iman yang kami yakini di dalam Kristus Yesus menyatakan bahwa apa yang kami minta kepada Yesus di dalam nama Yesus, kami harus meyakini bahwa apa yang kami minta kami sudah menerima. Dan dalam keyakinan inilah kami hamba-Mu berseru berdoa, mengucap syukur, berterima kasih karena pertolongan yang daripada-Mu sudah dinyatakan bagi kami. Pertolongan daripada-Mu telah terjadi saat ini dan kami mengimaninya. Oleh karena itu kami bersyukur buat pertolongan kasih setia-Mu Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera yang besar dilimpahkannya kepadamu. Tuhan Yesus menyertai-Mu. Ia adalah putra Allah yang tunggal. Ia adalah wujud Allah yang tidak kelihatan, yang dinyatakan supaya setiap manusia boleh percaya, mengaku bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan perkasa. Sebab di dalam nama Yesus setiap orang yang berseru berdoa, ia menerima apa yang dimintanya. Sebab tangan kekuatan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai, memberkati-Mu dalam pimpinan Roh yang kudus yang telah dicerahkannya tinggal di dalam hati-Mu, menuntun, membimbing-Mu dalam segala kebenaran, menyucikan, menguduskan, memelihara-Mu tanpa cacat celah untuk berjumpa dengan Yesus Yahweh yang permai. Kasih, rahmat, kemurahan Tuhan tercurah bagi kita sekarang. Oleh karena itu umat-umat Allah, pulanglah, anugerahnya tercurah. Tuhan Yesus menyertai, memberkati-Mu dengan berkat kesehatan panjang umur. Tuhan Yesus menyertai, memberkati-Mu dengan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Tangan Tuhan menyertai, memberkati apa yang kau kerjakan berhasil, beruntung. Usahamu
diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Dan apa yang kau minta, apa yang kau pergumulan saat ini, bagi umat-umat Tuhan, keluarga-keluarga yang muda yang merindukan putra dan putri, diberkatilah. Apa yang engkau minta, engkau percaya engkau menerimanya dalam nama Yesus. Dibukakannya buah kandunganmu. Diberkatilah engkau dengan kesuburan. Engkau mendapatkan putra dan putri yang terbaik dari Tuhan dinyatakan kepadamu. Dalam segala pergumulan yang lain, Tuhan mendengar dan menjawab doamu. Kasih rahmat Tuhan dicurahkan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan menyertai memberkati saudara dan doa secara pribadi, dan biarlah kita selalu bersama. Marilah kita bersukacita dan bersama. Mari kita berdoa. Sebab di rumah Tuhan ada pengampunan, di rumah Tuhan ada pertolongan, di rumah Tuhan ada tanda-tanda yang dahsyat dinyatakan. Bagi saudaraku yang terkasih, ingatkan putra putri saudara untuk mengambil bagian dalam ibadah sekolah minggu jam 10 dan ibadah yang ke jam 5 sore. Saudara boleh ambil bagian. Selamat